Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Pak Ainur Rauf. Pada pagi hari ini kita masih di bab 4 tentang persamaan garis lurus. Oke. Ya. Subbabnya yaitu bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M melalui titik X, Y. Ya, sebelum memasuki materi, Bapak kasih lihat dulu rumusnya. Ya, rumusnya untuk mencari persamaan garis lurus ini. Ya, kemiringan kemiringan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian untuk mencari persamaan dari dua titik, Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Ini rumus persamaan garis lurus jika diketahui dua titik, ya. Oke, bagaimana soalnya? Kita lihat dulu contohnya. Oke, contoh soal. Ya, tentukan kemiringan. Nah, kemiringan itu dalam bahasa matematikanya itu gradien, ya, dalam bahasa matematika gradien. Dan persamaan garis yang melalui titik A 1,2 dan B 2,6. Ini titik koordinatnya. Ya. Coba kasih lihat dulu. Ya. Penyelesaiannya, tentukan kemiringannya dulu. Apa tadi rumusnya kemiringan? Ya, kemiringan tadi rumusnya Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, yang mana Y2, yang mana Y1, Bapak kasih simbol dulu. Nah, bisa juga yang pertama ini disebut yang X1, ya kan? X1, Y1. Ini jelas pastinya 1 dengan 1. Kemudian ini X2 dengan Y2. Oke. Ya, kita lihat di sini Y2. Ya, pokoknya diurut. Ini X1 Y1, kemudian ini X2 Y2. Y2-nya 6. Masukkan 6 sini. Ya kan 6. X2. Kemudian Y1-nya 2. Oke. Kemudian X2-nya 2. Ini X2-nya ya, 2 ya, X2-nya ya. Kemudian X1-nya 1. Ya, setelah itu dikurangi. 6 dikurang 2, 4. Ya kan? 2 dikurang 1, 1. Ya. Kalau bisa dibagi, pecahannya apa? Ya, kalau tidak bisa dibagi ya sampai situ aja. Karena ini bisa dibagi. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya kemiringannya adalah 4. Kemudian bagaimana menentukan persamaan garisnya yang melalui kedua titik tersebut? Ya, kita lihat. Tadi titiknya ini ya. Bapak kasih simbol lagi biar tidak bingung nanti. Yang mana X1, yang mana X2. Ini Y1. Ini X2. Y2. Ini X1 ya.
rumusnya sesuai tadi, Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Oke, ya, masukkan dulu Y-nya biarkan saja karena tidak diketahui Y-nya, ya kan? Kemudian dikurang, memang rumusnya dikurang. Kemudian Y1, nah Y1-nya masukkan berapa Y1? 2, masukkan 2 di sini ya. Ini 2. Kemudian dibagi Y2 berapa? Y2 adalah 6. 6 ya. 6 sini. Y2-nya 6 dikurang Y1. Nah, sama Y1-nya 2 tadi. Sama dengan X. Nah, X-nya belum diketahui, biarkan saja tetap X dikurang X1. X1-nya berapa? 1, ya kan? Ini X1. Dibagi X2. X2-nya berapa? 2 di sini ya. Nah, 2 sama ya. X2 2 di sini. Kemudian dikurang X1. X1-nya 1 tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, yang bisa dikurang, yang belum bisa dikurang, biarkan saja. Seperti ini yang di atas. Y dikurang 2. Nah, karena berbeda jenis, tidak bisa dikurang. Biarkan saja tetap Y dikurang 2 ya. Karena ini variabel, ini angka, tidak bisa dikurang, maka biarkan saja. Sama seperti ini, X dikurang 1, biarkan saja tetap X dikurang 1. Yang dikurang hanya yang bawah ya. Nih, 6 dikurang 2 sama dengan 4, ya kan? Ya. Kemudian 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian sudah seperti ini, dikali silang. Masih ingat pelajaran kelas 7? Pecahan yang dikali silang. Ya, dikali silang. Kali silangnya begini. Ya. Berarti 1 dikali buka kurung Y dikurang 2, ini dia, ya kan? 1 dikali Y dikurang 2, yang ini sebelah kiri sama dengan, kemudian 4 dikali X dikurang 1 di sebelah kanan sama dengan, oke? Ya, sudah menjadi seperti ini. Kemudian dikalikan yang ada di dalam kurung ya. 1 dikalikan yang di dalam kurung ya. Satu persatu kita kalikan. 1 dikali Y, hasilnya 1 Y. 1 dikali negatif 2, hasilnya negatif 2. Kemudian yang sebelah kanan begitu juga sama, dikalikan. Yang 4 dikalikan yang di dalam kurung. 4 dikali X, hasilnya 4X. 4 dikali negatif 1, hasilnya negatif 4. Oke? Ya. Ingat ya, positif kali negatif, hasilnya negatif. Pertemuan sebelumnya sudah Bapak singgung perkalian tanda. Kemudian, ya, sudah seperti ini. Dikumpulkan semuanya atau dipindahkan yang di sebelah kanan ini, pindahkan ke sebelah kiri semua ya. Bapak ulangi, yang sebelah kanan sama dengan, pindahkan di sebelah kiri sama dengan semuanya ya. Kemudian setelah dipindah, diurutkan terlebih dahulu ya. Dari X dulu, nah berarti ini dulu ya, 4 positif 4. Nah, kalau pindah jadi negatif 4X ya. Ingat, kalau dia positif pindah sama dengannya, pindah tempat negatif. Kalau dia negatif pindah tempat jadi positif ya. Diurutkan ya, dari X dulu ya, diurutkan dulu dari X. Ini tadi dulu X, kemudian Y-nya ini kan positif, berarti ditambah nih. Ini kan tidak ada tandanya di depan, berarti dia positif ya, berarti ditambah 1Y. Kemudian negatif 2 tetap ya,
karena dia tidak berpindah. Kalau tidak berpindah tandanya tetap ya, negatif 2 ya kan. Kemudian negatif 4 pindah ke kiri menjadi positif 4 ya kan, pindah. Kalau negatif pindah tempat jadi positif, kalau positif pindah tempat jadi negatif ya kan tadi. Kalau sudah seperti ini, dijumlahkan yang sejenis ya. Yang sejenis yang mana? Yang sejenis hanya ini, angka dengan angka. Negatif 2 ditambah 4, ya kan? Utangnya 2000, dibayar 4000. Kembalian 2000. Kalau kembalian berarti positif. Ya, kenapa di kanan 0? Karena tidak ada bilangan yang di sebelah kanan, maka dikasih 0 ya. Jadi persamaannya adalah negatif 4x ditambah 1y ditambah 2 sama dengan 0. Ini bisa juga ya, bisa juga ditulis y saja boleh ya, karena y itu melambangkan nilainya 1. Boleh ditulis 1, boleh tidak ya. Jadi persamaannya negatif 4x ditambah 1y ditambah 2 sama dengan 0. Oke, sampai sini anak-anak ada yang sudah paham atau masih bingung? Ya, kalau masih bingung kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Ya. Contoh soal yang kedua. Bapak kasih simbol dulu sih tadi supaya tidak bingung. X1 Y1 X2 Y2. Oke ya, X2 Y2. Y2 nya berapa? Negatif 3. Negatif 3 nih. Kalau negatif. Oke. Dikurang memang rumusnya ya. Dikurang Y1 berapa? Y1 4. Dikurang 4. Ini memang rumusnya dikurang. Kemudian X2. X2-nya positif 6. Ya, positif 6 nih. Kemudian X1-nya negatif 2. Nah, hati-hati jika koordinatnya negatif ketemu dengan ini. Nah, ulangi ini memang rumusnya dikurang, yang ini memang rumusnya dikurang. Nah, sebab karena dia koordinatnya negatif, nah ketemu dengan tanda begini. Pokoknya kalau ada tanda, ketemu tanda positif atau negatif itu apa? Kalau ada tanda begini dikasih dalam kurung ya, kalau koordinatnya negatif. Nah, ini bisa juga dikasih tanda kurung. Pokoknya kalau tandanya koordinatnya negatif itu diberi tanda kurung ya, supaya tidak bingung antara ini operasi bilangan kurang, ini tanda negatif ya. Kemudian cara penyelesaiannya ya, ini yang diselesaikan dulu, yaitu yang ini supaya tidak bingung. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Masih ingat kalian tanda negatif kali negatif hasilnya positif. Oke. Kemudian selesaikan ini. Negatif 3 dikurang 4 hasilnya negatif 7. Bagaimana? Utangnya 3.000, utang lagi 4.000, maka utangnya 7.000 ya. Kemudian 6 ditambah 2 hasilnya 8. Oke. Nah, karena ini tidak bisa dibagi, tidak bisa disederhanakan, maka biarkan saja hasilnya seperti ini. Negatif 7/8 ya. Kalau tidak bisa dibagi, biarkan saja. Kalau bisa dibagi, ya dibagi ya. Lanjut. Mencari persamaan garis lurus melalui 2 titik.
kasih simbol dulu, X1 Y1, kemudian X2 Y2. Oke, lanjut. Ya, rumusnya dulu ditulis biar tidak bingung. Y1 min Y1, Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Y biarkan saja tadi, karena belum diketahui, biarkan saja Y dikurang Y1. Y1-nya berapa? Positif 4, tulis positif 4. Ini memang rumus ya, ingat. Negatif memang rumusnya, jangan dirubah-rubah tandanya. Kemudian Y2. Y2-nya adalah negatif 3. Nah, kan negatif 3 kan Y2. Maka ditulis negatif 3. Dikurang memang rumusnya 4 adalah Y1 ya kan, sama kan, yang semua pasti sama yang ini, Y1 kemudian X nya biarkan saja karena belum diketahui, dikurang, ini memang operasi bilangan, dikurang nih, yang ini kurang. Nah, X1 nya adalah negatif 2, maka kalau negatif ya supaya tidak bingung diberi tanda kurung ya, tanda kurung, dibagi X2 nya adalah nih 6, masukkan 6 dikurang, nah sama kayak tadi, negatif 2 adalah X1. Nah, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah ya supaya tidak bingung dikalikan dulu ya, negatif dengan negatif itu positif ya. Kemudian yang bawah juga negatif kali negatif positif 2. Yang sebelah kiri tetap biarkan saja ya. Y dikurang 4 negatif 3 dikurang 4. Oke, sudah selesai sampai sini ya, kita lakukan penjumlahan bagian bawah penyebut ya, karena yang di atas tidak bisa dikurang sebab ini yang variabel, ini angka. Yang bisa dikurang atau dijumlahkan hanya yang bagian bawah karena sama-sama bilangan ya, sama-sama bilangan yang penyebut ya. Negatif 3 dikurang 4 hasilnya negatif 7 ya. Utangnya 3.000 dibayar 4.000 hasilnya negatif 7. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Masih ingat tadi? Sudah seperti ini dikalikan silang. Oke. Nah, 8 dikali Y dikurang 4 sama dengan negatif 7 dikalikan X ditambah 2. Sebelah kanan sama dengan. Oke. Setelah sudah seperti ini, kemudian dikalikan yang di dalam kurung, ya kan? 8 dikali Y 8Y yang ini. 8 dikali negatif 4 hasilnya negatif 32 sama dengan negatif 7 dikali X hasilnya negatif 7X. Negatif 7 dikali 2 hasilnya negatif 14 ya. Ini negatif 7X kali X, negatif 7 kali X negatif 7X, negatif 7 dikali positif 2 hasilnya negatif 14 ya kan. Negatif kali positif negatif, negatif kali positif ya negatif ya. Setelah seperti ini dipindahkan yang di sebelah kanan sama dengan ini kan, sama dengan di sebelah kanannya ini, pindahkan semuanya ke sebelah kiri ya. Nah, pindahkan semua yang di kanan, pindahkan di sebelah kiri. Ingat susunannya, X dulu, baru Y, baru angka. Jadi X dulu yang dipindah, apa yang disusun? Ya, negatif 7X pindah ke sebelah kanan jadi positif. Nah, hilang tanda negatifnya ya kan. Kalau dia pindah, ingat ya, kalau dia pindah itu tandanya berubah lawannya. Kalau negatif berarti positif. Kemudian habis X baru Y.
8Y tetap karena tidak berpindah tempat, tetap di sebelah kiri sama dengan, ya kan? Sebelah kiri sama dengan, tetap kan? 8Y-nya tetap, negatif 32-nya tetap juga karena tetap di sebelah kiri sama dengan. Kemudian ya susunannya yang terakhir adalah negatif 14 pindah ke sebelah kiri jadinya positif 14, ya kan? Ya, kalau sudah seperti ini, nah, kemudian dijumlahkan yang sejenis. Ya, yang sejenis hanya angka ini. Kalau ini tidak bisa, X sendiri, Y sendiri, tidak ada temannya. Yang ada temannya hanya ini. Negatif 32 ditambah 14, hasilnya negatif 18, ya kan? Utangnya 32.000, dibayar 14.000, masih utang 18.000. Yang lain tetap ya, 7X-nya tetap, 8Y-nya tetap, dikurang 18 sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti dan dipahami secara bersama. Ya, Bapak akhiri. Jangan lupa kalau jika ada yang ingin bertanya, japri saja ke WA Bapak. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.